Yo, what's up semuanya? Balik lagi di channel gue, Silence Man. Oke, ini hari kita mau ngebahas tentang game yang paling mahal di Steam. Sebenarnya kalau lu lihat game-game yang mahal sih banyak. Cuman kalau ini game yang gue mau bahas ini, gamenya aneh-aneh dan nggak masuk akal harganya. Oke, kita mulai aja. Yang ke satu ada The Ascent. The Ascent ini bacanya Ascent apa? Ya Ascent lah gue bilangnya. Game The Ascent ini benernya game VR alias itulah 3D kayak itu yang pakai tools Oculus gitu. Cuman yang jadi permasalahan nih pada akhir 2019 orang kaget. Harga rilisnya itu 15 jutaan alias 1000 dolar. Dan mereka menjuluki dirinya sendiri itu game VR paling premium dan terbaik di dunia. Yang akhirnya beberapa orang penasaran, coba ngetes itu game, dan nge-reviewnya ternyata gamenya ini belum selesai, alias gimana ya kita bilang, belum finish lah istilahnya, dan banyak bug. Dan gue benarnya salut sama orang-orang ini, karena mereka berani buat ngetes ini game. Kalau ada beberapa orang yang nanya ke gue, ah lu lebay bang, kan itu game rata-rata bisa di-refund. Nanti dulu, game di Steam itu bisa di-refund kalau gamenya itu biasanya dari developer-developer terkenal. Jadi mereka emang kasih refund. Dan gak semua game itu bisa di-refund. Kalau publishernya sendiri kagak pengen game bisa di-refund juga mereka bisa. Dan game-game itu tuh gak semuanya kalau lu refund itu pasti dibalikin. Belum tentu. Jadi gue bilang orang-orang ini berani. Nah habis itu karena komplainan-komplainan dari orang-orang yang review ini, Steam akhirnya ngecek. Dan ternyata benar dicek game ini belum selesai dan masih banyak bug banget. Akhirnya Steam buat jaga nama baiknya gue rasa jadi mereka pending keluarnya ini game. Dan publishernya sendiri bilang mereka akan finishing game ini nanti. Jadi lu masih bisa wishlist. Makanya kalau lu tulis masih bisa di search kok di Steam. Kalau lu tulis The Ascent VR game itu pasti lu langsung ketemu itu gamenya kelihatan. Gamenya genernya horror gitu, VR gitu, bisa mainnya multiplayer. Tapi ya orang banyak yang bilang ini game jebakan Batman. Nah sekarang kita masuk yang kedua. Di yang kedua itu ada ADR Labeling Game. ADR Labeling Game ini salah satu game yang termahal yang ada, single game maksud gue. Jadinya sebelum ada The Ascent ini, ADR ini selama bertahun-tahun nempatin game yang termahal. Dan sekarang masih tetap yang termahal karena kan The Ascent udah disingkirin, udah gak ada. Sebenarnya game ini cukup aneh karena lu kerjaannya tuh cuman nge-labelin truk-truk gitu pakai tanda-tanda misalnya isinya chemical berbahaya atau isinya petroleum atau apa dan ngisi angka-angka khusus untuk ya kayak semacam simulasi lah untuk kayak kir truk begitu di luar negeri. Dan orang-orang yang nge-review game ini ngerasa ini kayak publishernya ini delusional karena gamenya ini benar-benar lu simple dan gak ada benar-benar gak ada yang rumit. Dan mereka banyak yang nanya sama publisher game gitu, ternyata ini game basicnya sangat sederhana begitu. Jadi mereka ngira ini, wah what the shit lah ini game. Jadi intinya ini game udah finish, jadi makanya nggak pernah dihapus sama Steam. Tapi ada sebagian orang yang bilang ya, karena kan di review-reviewnya itu ada ini, sebenarnya ini kayak game ini, kalau lu beli, misalnya, ini game juga keluar di Android sama Apple. Cuman yang versi Steam ini sangat mahal karena katanya lu bisa pakai untuk corporate atau company lah. Jadi banyak yang berspekulasi nih kalau ini game ini sebenarnya skandal mega korupsi gitu di suatu negara. Jadi suatu negara ini bikin simulasi buat kayak kir truck gitu, habis itu dijual lagi dengan harga mahal gitu ke pemerintah suatu negara itu. Dan supaya ngeyakininnya kan Steam itu platform yang terpercaya, makanya ditaruh di Steam nih harganya segini nih, jadi orang bisa semua pada bisa beli begitu. Makanya lu kaliin aja tuh satu kota, suatu negara tuh ada berapa kota gitu, kali 8 juta gitu buat bayarin software educational kayak gini. Gila, bisa dapat berapa miliar itu. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga. Di yang ketiga itu ada Train Simulator. Train Simulator sendiri ini game cukup positif ya, dan harganya pun single gamenya ini cukup murah, sekitar 102.000 sampai 200 ribuan gitu. Dan orang-orang suka gitu, komennya juga positif tentang ini game. Yang jadi permasalahan adalah dikit-dikit ini game expansion sama DLC-nya mesti bayar. Dan lebih gilanya lagi, expansion sama DLC-nya ini kalau dijumlahin total semuanya itu total ada 100 juta lebih. Tanpa diskon, 100 juta itu seharga mobil lagi ya coy. Makanya orang-orang pada bilang, wah ini developer gila banget. Itu makanya banyak yang ngejulukin nih perusahaan the most gold digger game in the world gitu.
Jadi alias ini game publishernya benar-benar yang paling mata duitan di dunia gitu. Dan banyak orang yang jadiin ini game sebagai meme gitu. Meme-nya jangan bilang lu kalau lu orang kaya atau sultan gitu kalau belum beli ini Train Simulator lengkap sama DLC-nya. Jadi orang-orang pada ngeledek-ngeledek begitu. Tapi overall orang pada benernya game originalnya ini benernya orang suka. Ya sayangnya begitulah. Nah itu dia game-game yang paling mahal di Steam saat ini. Dan gue nggak tahu mungkin ke depannya belum gue bisa bilang sepanjang masa karena gue nggak tahu ke depannya ini bakal ada game yang lebih mahal dari mereka lagi apa enggak. Oke, sekian gitu aja pembahasan gue tentang game-game termahal di Steam. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.